Pernahkah kau mendengar nama yang tak tertulis jelas dalam lembar sejarah, tapi hidup dalam bisik angin dalam sabda para sesepuh yang tak mengenal tinta? Ini adalah kisah dari Tanah Galuh, tanah yang pernah melahirkan Ciung Wanara, sang anak ayam jantan yang mengguncang takdir. Namun, di balik gemuruh tokoh besar yang tertulis tebal, ada satu nama yang terucap dalam lirik doa para resi dan para leluhur, Prabu Darma Perkosa, seorang raja yang konon memimpin bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu, rasa, dan ketenangan jiwa. Inilah kisahnya, disusun dari kepingan tradisi lisan, dari warisan tutur, dan dari harapan yang tak pernah pudar bahwa akan selalu ada pemimpin yang memilih cahaya meski dunia dalam gelap. Dalam riwayat Agung Tanah Pasundan, setelah gemuruh perseteruan antara Ciung Wanara dan Tamparan Partawijaya reda, dan kerajaan Galuh kembali bernafas dalam harmoni, sejarah mencatat sosok baru yang bangkit bukan dari kemewahan istana, tapi dari pembelajaran panjang tentang luka, harapan, dan tanggung jawab. Ia adalah Prabu Darma Perkosa, seorang raja yang namanya tak setenar leluhurnya, tapi jejaknya menjadi pondasi diam-diam bagi tatanan yang lebih beradab di masa selanjutnya. Berdasarkan referensi lokal dalam Wangsakerta dan naskah-naskah turun-temurun di daerah Galuh yang kini menjadi Ciamis dan sekitarnya, Prabu Darma Perkosa disebut sebagai pengganti setelah masa pemerintahan Ciung Wanara berakhir damai dan dibagi dua dengan saudaranya Rakian Banga. Darma Perkosa tidak langsung naik tahta dari garis utama, melainkan karena diangkat oleh Dewan Kerajaan dan para sesepuh akibat karismanya sebagai pemimpin yang bijak dan spiritual. Sunda ngadep lain ku pakarang, tapi ku pikiran jeng kahadean, yang berarti Sunda bangkit bukan karena senjata, tapi karena pikiran dan kebaikan. Saat Darma Perkosa naik tahta, Galuh sedang mengalami masa transisi. Banyak bangsawan terpecah oleh ambisi pribadi, rakyat kebanyakan terabaikan, dan kepercayaan terhadap kerajaan mulai luntur. Namun, Prabu Darma Perkosa tidak memilih jalan kekerasan. Ia mendirikan Balai Kawijayan, tempat para pemuda diajarkan aksara, strategi, dan kesusilaan. Ia percaya bahwa untuk menguatkan kerajaan, bukan istana yang harus diperkuat, tapi jiwa dan pikiran rakyatnya. Dalam satu sabdanya yang tersohor, ia berkata, "Upami marentah ku takdir, kabeneran ukur jadi tameng. Tapi upami marentah ku rasa jeng pikir, kerajaan jadi bumi pikeun sagalana." Yang berarti, jika memerintah hanya karena takdir, kebenaran hanya jadi tameng. Tapi jika memerintah dengan hati dan pikir, kerajaan menjadi rumah bagi semua. Beberapa naskah menyebut bahwa Prabu Darma Perkosa sering menyepi di Gunung Sawal, tempat suci para petapa Sunda kuno. Ia disebut-sebut memiliki kemampuan melihat jauh ke masa depan, karena ia sering berbicara tentang zaman ketika manusia akan kehilangan jati dirinya, saat harta dan kuasa lebih diagungkan dibanding rasa dan budaya. Salah satu cerita rakyat yang berkembang menyebut bahwa menjelang akhir hayatnya, Prabu Darma Perkosa tidak wafat seperti biasa. Ia menghilang dalam semedi panjang, tubuhnya lenyap, hanya meninggalkan jubah dan ikat kepala di sebuah batu besar di sisi selatan Galuh. Banyak orang meyakini bahwa ia mulih ke alam kasucian dan akan kembali ketika Galuh benar-benar terancam.
Dari kisahnya, kita banyak belajar beberapa hal penting. Yang pertama, pemimpin sejati bukan hanya ahli strategi, tapi juga pendidik rakyatnya. Yang kedua, kemuliaan tak datang dari darah keturunan, tapi dari kebijaksanaan dan tanggung jawab. Yang ketiga, bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga akarnya, budayanya, dan nilai spiritualnya. Dan yang terakhir, kesederhanaan dalam kekuasaan bisa menjadi kekuatan terbesar. Prabu Dharma Perkosa bukanlah raja yang disebut dalam setiap buku sejarah, namun ia hidup dalam cerita rakyat, dalam petuah para kakek, dalam senyapnya gunung, dan dalam tatapan tajam anak-anak muda yang sedang mencari jati diri. Ia adalah raja tanpa mahkota megah, tapi dengan hati sebesar tanah leluhur. Itulah salah satu kisah raja dari Galuh, Prabu Dharma Perkosa, yang namanya tidak banyak tercatat oleh lembar sejarah. Jika kalian menyukai konten-konten sejarah seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak, like, share, komen, dan subscribe. Bagikan juga ke teman-teman kalian, saudara kalian, dan memahami makna jati diri dari orang Sunda.